Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Den Bakun 78. Dulur, tema saiki curhat tentang pernikahan. Iki koncoku jarine marine pengen curhat tentang masalah pernikahan. Muga-muga aku bisa jawab dan bisa berguna kali dulur-dulur sedaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cak? Kalau tanya mesti sih ngedit undangan gitu. Nah nikah, Siapa yang ngerti ini kan? yo koncoku iki lho, nyari tolong kaweno undangan nikah. Soalnya kan kurang saulan kas ngono. Aku nunggu suruh ya. Isul apa mangan. Kutungan lama aja. Nah terus perkara apa? Orang itu ya. Doa gitu ke Yo lah. Mau jenis sayang apa mana? sis. Kasih kalau no. Yo gak mana lu? Kalau cawe suwi lo masalahnya. 9 tahun. Piro yo? Tahu? 3 tahun, 3 bulan. Dua tahun ya Telung Allah. tahun. 3 bulan. Kak, tunggu yo. Karena ada kayak ngono ya. Yo benes. Yo gak liane mana lu? Kayak sudah move on lo susah ya. Walah, kaya move on. Pak siapa ya? Sis. Ya Iki Allah. lho. Terus ya apa ya Ida? Hah? Konsultasi. Yo konsultasi yo taruh. Loh, kok langsung wedoane kok ngono ya? Loh. Taruh. Ya taruh sih, taruh doa. Taruh kan besok iki Mas. Ya gak wedok lho mau sampe lanang. Sis. Ya Allah. Taruh. Kurang nemu ya lagi. Hah? Kurang nemu. Kurang nemu yo sementara wis sabar dhisik. Insyaallah. Sabar sih, wis hilang wis kasar di eling-eling mana. Cak, taruh iku apa, Cak? Taruh, Heeh. taruh iku apa ya? Aku gak sepiro paham itu. Sebenarnya aku ngerti ini taruh menurut tau. Itu. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Sampai aku. Oh, Oke, monggo. Oh, mangan. Oke. Ini ki kalian salaman. Foto Iya, sementara waktu. Enggak iki lho, Cak. Aku kan gawe Undangan tuh. gawe undangan iki, Cak. Lah iki koncoku takok, yo galon ya. Jarene iku putus. Pas putus e Gus, krana lanang liya. Takon kok taruh. Lah iki arek takok, taruh opo? Oh alah, Lah aku kan gak iso jawabno secara detail lho. iki mau tepak aku mari ngaji. Heeh. Nah, iki wakeh catetane. Sama lo dhewe ta? Waduh. Gak paham aku. Waduh, aduh. Piye? Gak nyampe lek gak diomong. Nah, itu takon daripada pacaran kan ngono sih. Nek pacaran ujung-ujungnya kok ya kok ini putus mari ngono. Ini pertama, sampean kira kan sebagai laki-laki, ya kan? Nah, yang sama taruh di perempuan kan? Nggih perempuan sampai laki-laki. Nek perempuan itu, ya nun sewu ya, mohon maaf, tidak menyudutkan perempuan, tapi dalam salah satu keterangan di hadis itu ada keterangan gini, sabda Rasulullah SAW. Ini itu ya pemahamannya saja, bahwa seorang wanita itu menghadapnya itu setan, membelakanginya itu juga setan. Jadi sama hati-hati. Oke. Paham maksudnya? Dereng-derengnya. Nah, anak wong wedok nang sampeyan iku yo banyak godaan setan di situ. Wong wedok mlaku rono sampean ndelok gurine ya padha ae. Akeh godaane setan. Makanya kadang nang warung kopi ana wong wedok liwat disuwiti teko ngguri. Ya ada perona ada prene padha-padha dianggap apa? Setan, godaan setan. Bukan berarti wong wedok iku setan tuh, tapi Ya kan pemikiran ngono sih ya. nah, iku sebabnya sama nih kok karep ambek wong wedok ya ndang langsung dijaluk nek temenan nek durung temenan ya aja dulinan dhisik
Tapi dolenan. Dolenan yo dolenan pacaran, kurung saya sih dijak metu, dijak dolenan ngoten ya, Cak. Nggih. Iki mau lho, catatanku akeh iki mau. Ana iki. Sampeyan pengen taruh iku pengen kenalan tok apa pengen nikah pisan? Kula sih semisal nggih langsung nikah. Nah, ini nikah ya tepat. Soale niki wonten keterangane. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisabin. Sopo nek sampeyan nikah ya sempurna agama itu separuh. Nah, yang separuh yang mana? Dengan bertakwa kepada Allah. Intinya separuh agama sama ini wis oleh dengan nikah. Tapi ya nikah itu bisa meredam salah. Kemudian ibadah yang dilakukan ketika orang sudah menikah itu lebih besar pahalanya daripada orang yang jomblo. Ya sama ngerti lah, orang jomblo itu ya aslinya gak sepiro api, ya kan? Iki bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anitabatul nahyan syadidan. Rasulullah itu melarang orang bujang. Rasulullah melarang orang bujang. Nek sama karep dan dita'arufi khitbah nikah. Itu prosesi. Nikah itu sunnah, salah satu ibadah sing disukai oleh nafsu ya nikah iku. Saman sholat butuh perang ambek nafsu. Saman zakat poso butuh perang ambek nafsu. Nek nikah nafsu ya cocok, agama ya cocok. Gak pengen ya. Mboten dereng sih mah di sekolah. Lah ngono kabeh tak aruh. Kang beto pengen ben zakat langsung ngoten. Badhe lulus ta? Wah, kasih kurang setahun malah ya. Wah, tepat ini. Kan pas ya setahun lulus, 2 tahun mana kayak nikah mana kan juga gak masalah. Karena langsung nikah kan juga gak masalah. Nek ta'aruf iku ya kenalan. Cuma kenalannya secara Islam ambil secara sakniki nggih beda. Ini kan kadang-kadang pacaran itu apa ta'aruf? Bukan. Pacaran itu malah lebih menjerumuskan kepada zina. Ini sing bener, pojok pacaran sih tapi langsung ta'aruf. Ta'aruf, proses ta'aruf dengan khitbah niku hampir bersamaan. Itu. Fungsinya apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf itu langkah awal untuk menuju jenjang pernikahan. Bisa dilakukan dalam proses khitbah atau sebelum khitbah. Ini kok kondisional mawon. Nah, perbedaan ta'aruf kali khitbah itu apa ya? Khitbah kan lamaran. Nah. Oh, lamaran. Nah, lamaran itu kan secara istilah kan meminta kepada seorang perempuan, ini calon seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Istilah cara wong Jawa njaluk. Nah, tapi kan belum tentu disetujui itu. Hanya ungkapan saya ingin anakmu anak jenengan untuk menjadi istriku. Nah, itu permintaan seperti itu. Nah, di dalam proses khitbah itu juga ada ta'arufnya. Dengan apa? Akhirnya, oh ini siapa namanya? Asalnya dari mana? Istilahnya ada proses interogasi. Intro. Ada proses intelijen di situ. Paham ya? Jadi kalau jelaskan Neliti. Kira-kira nek ono wong ngelamar atau orang yang dilamar kan jelas pengen tahu lebih dalam sebenarnya siapa gitu. Nah, itu kemudian proses ta'aruf itu dilakukan. Tapi kalau dalam Islam itu memang diperbolehkan dalam rangkaian khitbah itu melihat perempuan yang dilamar itu tadi. Kalau seperti biasa ini melihat perempuan kan kalau hukum Islamnya kan haram, ya kan? Tapi ini nikah dulu, yuk. Ini gak sengaja gak apa-apa. Oh, ini nikah sengaja. Gak semua. Ini sama kayak gak sengaja terus ya gak apa-apa. Kan maksudnya gak sengaja, tapi suwe ngono lho ya. Ya apa ngono itu? Iku sih disengaja cari itu. Suwe tapi nisare piye terus. Makanya itu.
Nah iki ya pentingnya proses khitbah itu nopo ya? Nah, Penting. Antun niku salah satu tujuan khitbah niku wau agar tidak salah untuk memilih istri atau suami. Karena di dalam proses khitbah atau dalam ta'aruf, rangkaian ta'aruf ya, yang ta'aruf dalam rangkaian khitbah itu ada dalam hukum Islam itu diperkenankan melihat calon istri. Karena apa? Karena konteksnya mayoritas yang melamar itu laki-laki. Jadi laki-laki yang melihat kepada calon istri. Nah, uniknya di sini perbedaan pendapat. Yang boleh dilihat yang mana? Ayo coba yang boleh dilihat sing di. Wajah ya. Nih menurut nafsu jelas kabeh. Jelas kabeh ya. Ya paling Ngerti kan jawaban seteru. paling kan ya kan wis umum iku ya kabeh dhisik. Nek wajah dhisik yo ya gak mungkin lah ya. Tapi nih jumhur ulama niku yang boleh dilihat dua, wajah dan telapak tangan. Kenapa kok hanya dua? Dua hal ini dianggap ya sudah mewakili seluruh bagian anggota tubuh. Wajah sudah bisa dilihat dia cantik atau tidak. Ya kan sesuai nafsu gitu. Nabi saat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi bertanya pada sahabat itu, apakah kamu sudah melihat calon istrimu? Sahabat tadi berkata belum, akhirnya disuruh oleh Nabi melihatnya. Kenapa? Barangkali dengan jalan melihat itu kamu lebih bisa istilahnya nantromno hati, memantapkan hati untuk menikahi dia agar lebih kekal. Diharapkan pernikahan itu kekal, karena pernikahan itu tidak sembarangan. Pernikahan itu termasuk misakul ghalidhon atau apa, ikatan yang sangat kuat. Jadi pernikahan itu kok bukan sekedar akad nikah, tidak, tapi menyatukan dua insan menjadi satu kesatuan. Itulah itu yang sulit di situ. Akhirnya di misakul ghalidhon, suatu ikatan yang sangat kuat, dan itu konsekuensinya panjang. Jadi aja main-main. Ya saya kira orang siap, aja ta'aruf sih, aja khitbah sih. Tapi nek siap sama langsung ta'aruf, langsung khitbah. Berarti kok sampai lulus gak usah pacaran sih. Ya kan bener ya. Nek pengen misalnya ya sekilas pengen nikah, langsung ke orang tua ya, minta bagaimana enaknya gitu. Diseriusi. Itu kalau hukum Islamnya, tapi kalau lebih baiknya ya ada proses istikharah. Itu istikharah kan yang memilih kan bukan kita, hanya sebagai lantaran kita minta apa, pertimbangan ke teman-teman. Juga kalau istikharah kan minta pertimbangan kepada Allah, jalan baiknya seperti apa. Nah terus yang telapak tangan tadi yang boleh dilihat kan telapak tangan juga, itu menggambarkan bentuk ya, ini harus dibuktikan ini sebenarnya melalui medis. Ini katanya menurut para ulama itu telapak tangan bisa menggambarkan kesuburan seseorang. Tuh istilahnya api agak gitu. Tangannya halus tak kasar, kan ketok loh. Aneh. Kasar Yo ya. iya kasar. Ya kan kadang ono sing wae tapi kasar lho. Nah, mbok iku dadi kuli kan iki yo sing dadi kuli. Nah makanya dari melihat itu tadi akhirnya kan menimbulkan istilahnya mantap atau tidak gitu. Sebelum menuju ke perjanjian pernikahan, kalau sudah tidak mantap di situ, dilepas kan tidak ada konsekuensi hukum dari pernikahan itu, kan masih tahap lamaran gitu. Jadi tidak apa-apa. Kalau mantap alhamdulillah, tapi kalau belum kan belum jauh gitu. Intinya jangan sampai ketika sudah terjadi pernikahan itu menyesal karena tidak cocok dengan hati, karena yang dijalankan itu sebuah proses ibadah juga gitu. Karena kalau sudah terjadi pernikahan, bahkan menurut Siti Aisyah itu seakan-akan seperti perbudakan. Biasanya jenenge budak nang tuane kan kudu nurut sembarang kali. Nah, itu nek gak tepak titik kan yo. Tersiksa seumur hidup. Laki-laki
perempuan melawan laki-laki berdosa, tidak melawan tersiksa. Kan sakno. Patin. Gitu. Tapi ini sing menarik Mas, tapi aja dilakoni ya. Apa? Menurut imam yang lain, Nah, Daud Al-Ghamiri itu boleh melihat seluruh anggota tubuh perempuan, tapi jangan diikuti. Itu jumhur, bukan jumhur ulama. Yang jumhur tadi ya hanya wajah dan telapak tangan. Pajak turu loh, Mas kondang sing di rumah sing terakhir tau. si dene iku sing pembahasan sing awal iku wis ngebleng sing apa itu masih boleh. Makanya tak baleni sing jumhur yang muka dan telapak tangan. Ikut ae, wis enggak masalah ini. Ojo sendiri sing terakhir. Nah, buatan tapi proses ta'aruf itu tidak sekedar itu. Istilahnya ada penelitian lebih lanjut. Entah itu caranya dengan menanyakan kepada orang yang adil, orang yang terpercaya, yang tidak memihak ke sana ke sini, yang ditanyakan akhlaknya, kemudian yang ditanyakan itu karakternya seperti apa, itu untuk memantapkan hati saja biar tidak salah pilih. Nah, bisa juga dengan mengirimkan utusan kalau ini ya perempuan lebih sopannya karena yang dilamar perempuan. Gitu. Mengirimkan utusan ke sana meneliti kesehariannya seperti apa. Itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian menyatakan lamaran, nah ini kan masih belum pasti diterima atau tidak. Nah, kalau sudah ada jawaban dari pihak perempuan, jawabannya iya atau tidak. Nah, kalau iya kan berarti sudah terikat. Kalau sudah iya, berarti proses khitbah di situ sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti ada konsekuensi hukum yang lain. Apa itu? Perempuan itu tidak boleh dilamar oleh orang lain. Kenapa? Karena wis sama lamar. Ada larangan itu dalam hadis orang Islam dengan orang Islam yang lain atau sesama Muslim itu saudara. Makanya tidak boleh melamar atau tidak boleh meminang pinangan orang lain. Itu. Tapi cuma yang pihak perempuan nggak ngomong. Nah, kalau belum ada kepastian jawaban iya atau tidak, berarti kan masih ngambang ini. Nah, itu tidak apa-apa ada yang lama. Karena belum terikat. Tapi kalau sudah nyani sing pertama, kemudian ada yang melamar, ini yang melamar yang kedua ini, kalau dia tidak tahu, nggak masalah, jenenge gak ngerti. Yang sampean ngombe bensin tapi ini gak ngerti ini bensin kan gak apa-apa. Iya benar. Sering iki gak ngerti. Iki nggak tahu aku cak. Biasanya itu thinner. Iki lah enak sampe nang betisik. Kalau kok mau gak nang betisik tunggal nih. Lah kok pas dulu ini mau? Oh biasa, sing nyepakno. Monggo. Monggo dulur, ngopirin. Nek gak diombe man. Iya. Iki kopi yo. Awas keliru maneh. Butuh. Jarene mau misalnya orang ini. Iki wis ngelamar. Nah, diiyani. Diiyani sama pihak perempuan. Berarti kan tidak boleh ada yang ngelamar. Tapi ternyata ada yang tahu, misalnya sama ngerti, iki lamaran ambilku dan sudah terjadi akad di ikatan, tapi sama lamar dan menikahi dengan sampai yang tidak iki. Itu kan iklan itu kan. Ya kan sama saya. Dan itu sering terbanyak seperti di media sosial itu kayak gitu sering terjadi. Nah itu apakah boleh? Nah makanya itu kan sering, paling tagak gitu. Kau oleh biasa. Nah ini hukum tidak boleh melamar pinangan orang lain, ya tidak boleh. Nah ini kan kau. Nah dosa. Berarti itu nggak terus. Dosa maksiat gitu. Tapi akad nikahnya bagaimana? Akad nikahnya tetap sah. Itu masalahnya. Makanya proses lamar itu harus teman-teman diseriusi. Jangan sampai ketikung nih sama benar-benar sudah itu ya sudah mengharapkan pihak perempuan itu. Matur suwun yo rek, ojo lali subscribe, like, share and comment.